membahas materi apa ya? Iya, materi matematika ya. Dan kita akan membahas mengenai KPK dan FPB. Nah, sebelumnya kita sudah ada beberapa materi yang mendasari KPK dan FPB ini ya, mulai dari faktor prima, bilangan prima, kalian sudah pelajari ya. Sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi guys. Oke, harap kalian semangat ya anak-anak. Tonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Jangan ada kata bosan. Karena matematika itu apa? Matematika itu menyenangkan, ya kan? Kalau kalian menyukai dengan hati, maka materi apapun yang dijelaskan oleh mem ataupun miss-nya akan bisa diselesaikan. Dan miss ingatkan kembali, jaga kesehatan ya. Apalagi dalam kondisi COVID ini, jangan lupa ketika kalian keluar dari rumah harus tetap menggunakan masker. Maskernya di mana? Di mata, hidung atau dagu? Iya, menutupi hidung dan mulut ya, jangan di dagu atau jangan di mata, ntar sakitnya. Oke anak-anak, dan konsumsi makanan-makanan yang sehat supaya tubuh tetap kuat ya, supaya kita bisa kalahkan virus-virus yang ada sekarang ini. Oke anak-anak, tetap semangat, tonton video ini dari awal hingga selesai, lalu pindahkan ke buku catatan kalian. Oke? Tonton. Oke, kita akan masuk ke KPK dulu ya anak-anak. Nah, KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Nah, pasti masih bingung dong, maksudnya gimana sih Miss? Oke, kita akan masuk ke contoh. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Perhatikan untuk contoh berikut ini ya. Nah, tentukan dengan pohon faktor KPK dari 28 dan 42. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai bilangan prima ya kan? Nah, ini adalah bilangan prima, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Nah, bilangan prima ini tidak sama dengan bilangan ganjil ya anak-anak. Kalau bilangan ganjil kok ada sih 2, kan 2 genap ya kan? Nah, tapi bilangan prima ini kemarin yang dibilang apa? Hanya ada 2 faktornya, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dia hanya bisa habis dibagi 1 dan habis dibagi oleh dirinya sendiri atau bilangan itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut untuk menyelesaikan ya KPK dari 28 dan 42. Nah, kemarin sudah belajar ya pohon faktor. Nah, sekarang kita kerjakan bareng-bareng 28 dan 42. Bikin deh pohonnya. Nah, 28 ini bisa dibagi berapa? Ya. Cara paling mudah, karena dia genap, ya pasti dia otomatis bisa dibagi 2. Nah, sering sekali kita temukan yang lain itu cari gampangnya aja. Yang penting bisa habis, nggak boleh ya anak-anak. Kita tetap harus gunakan dengan bilangan prima yang paling kecil dulu ya. Bilangan prima terkecil itu mulai dari 2, 3, 5 dan seterusnya. Contohnya, dia nggak bisa dibagi 2. Oh, coba ke 3. Jangan nggak bisa dibagi 2, loncat deh ke 13 ya, nggak boleh. Jadi semuanya harus bertahap ya anak. Nah, 28 karena dia bilangan genap, maka dia bisa dibagi berapa? 2 dibagi 2 ya. 2 28 bagi 2 berapa? 14 ya kan? Lalu 14 bisa nggak dibagi 2? Bilangan genap nggak? Genap ya, bisa dong. 2 kali berapa sih supaya 14? 2 dikali 7 ya. 2 dikali 7. Oke, stop sampai di sini aja ya. Lanjut 42. 42 ini genap apa ganjil?
Iya, benar. Genap. Maka dia bisa dibagi oleh si 2. 42 dibagi 2 berapa? 21. Terus 21 kira-kira bisa nggak dibagi 2? Enggak dong, karena dia bilangan ganjil. Maka kita coba sih 3. Nah, kira-kira 3 kali berapa ya supaya 21? Coba deh mikir. 3 dikali, iya 7. 3 dikali 7. Selesai. Oke, sekarang kamu cari faktor primanya. Faktor primanya itu siapa aja? Nah, faktor prima kita bilang FP. Faktor prima dari 28 itu ada siapa? 2 dikali 2 dikali 7. 2 dikali 2 ini sama dengan 2 pangkat 2. Lalu dikali 7 ya. Nah, sekarang faktor prima dari 42 itu ada siapa? Ada 2, 3, dan 7. 2 dikali 3 dikali 7. Nah, KPK ini dia nggak pilih-pilih teman, dia berteman dengan siapa aja. Tapi kalau misalnya ada temennya yang sama-sama rambut panjang, ya kan, dia akan pilih yang paling cantik. Contohnya aja kalau dia punya pangkat yang paling banyak, ya. Siapa sih yang paling banyak di antara 2 ini kan sama, ya kan? Siapa sih pangkatnya yang paling tinggi? Si 2 pangkat 2. Maka kita katakan KPK-nya adalah 2 pangkat 2. Lalu siapa lagi? Ya, katanya dia nggak pilih-pilih teman. Berarti si 3, ya kan? Kali 7. Nah, perhatikan, kalau ada yang sama, dia ambil yang pangkatnya tertinggi, ya. Kalaupun yang nggak ada yang sama, dia tetap masukin aja, gitu, ya. Nah, 2 pangkat 2. 2 dikali 2 berapa? 4 dikali 3 dikali 7. 4 dikali 3 hasilnya 12 dikali 7. 12 dikali 7. 12 dikali 7. 7 kali 2 14. 7 kali 1 7 tambah 1 8. 84. Oke, jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Oke, misalkan kasih cara yang lain selain ini. Nanti kalian boleh pilih mana sih cara yang lebih mudah. Oke, anak-anak tetap perhatikan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua dengan teknik sengkeda, ya kan? Teknik sengkeda ini seperti apa sih? Nah, perhatikan ya anak-anak. Jadi 28 dengan 42, ya. Nah, masukin bilangan primanya. Bilangan primanya yang paling kecil 28 bisa dibagi berapa? 2. 28 dibagi 2 14. 42 dibagi 2 hasilnya 21, ya. Lalu dibagi lagi 14 bisa nggak dibagi 2? Bisa, ya. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Sementara 21 bisa nggak dibagi 2? Enggak, boleh aja, berarti dia tetap 21, ya kan? Nah, lalu 21 ini bisa dibagi berapa? Bisa nggak dibagi 2? Enggak, berarti dibagi 3. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Sementara 7 dibagi 3 bisa nggak? Enggak, dia akan tetap turun 7, ya kan? Nah, kira-kira mereka bisa sama-sama dibagi berapa? Dibagi 7. 7 bagi 7 hasilnya 1. Oke, selesai. Ya,
Dan 40 adalah 2 dikali 2, 3, dan 7. Oke, sekarang KPK. Nah, jadi kalian bisa ambil langsung dari sini ya. Sebagai KPK. Nah, udah langsung. Berapa? Siapa aja? 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3 dikali 7. 4 dikali 3, 12 dikali 7. 12 dikali 7. Hasilnya 84. Jadi sama ya anak-anak, jawabannya menggunakan pohon faktor ataupun menggunakan teknik sengkeda, terserah kalian. Kalian merasa, Miss saya lebih gampang kalau misalnya gunain pohon faktor, boleh ya. Miss saya lebih ngerti kalau menggunakan teknik sengkeda, juga boleh ya. Kalian juga boleh lihat bukunya, di buku juga ada contohnya. Oke anak-anak. Nah, sampai di sini Miss harap kalian mengerti dan kita masuk ke materi selanjutnya yaitu FPB. Oke, yang selanjutnya adalah FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari 2 atau lebih bilangan, ya, adalah faktor persekutuan dari bilangan tersebut yang terbesar. Nah, pasti masih belum tahu ya caranya. Miss akan kasih contohnya. Perhatikan ya anak-anak. Oke, perhatikan contoh. Tentukan dengan pohon faktor FPB dari 24 dan 30. Oke, ya. Kita kerjakan dengan menggunakan pohon faktor 24 dan 30. Ya, tadi bilangan primanya ada siapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya, ya kan? Nah, 24 ini bisa dibagi berapa? Karena dia genap, bisa dibagi 2. Hasilnya 12 dibagi 2, 6. Lalu 2 dan 3. Oke, selesai. Selanjutnya si 30. 30 genap atau ganjil? Genap. Oke, maka 30 bisa dibagi dengan si 2. Hasilnya berapa? 15, ya kan? Lalu 15 bagi 2 bisa enggak? Enggak, dia bisa dibagi si 3, yaitu hasilnya adalah 5. Oke, sampai di sini. Faktor prima dari 24 itu ada si 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, atau kita bisa bikin ini adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, faktor prima dari 30 ada siapa aja? Ada 2, 3, 2 dikali 3 dikali 5. Nah, sekarang yang mau misalnya mana sih yang sama nih ya bedanya FPB dengan KPK? Kalau KPK tadi kan semua dia temenin, gak pilih-pilih teman, siapa yang keriting, siapa kulitnya putih, ya rambut panjang, dia temenin. Nah, kalau FPB, nah dia ini suka pilih-pilih teman, ya. Jadi dia itu hanya berteman sama orang yang kalau dia rambutnya pendek sama yang rambutnya pendek, kalau dia perempuan sama perempuan juga. Nah, kalau dia rambutnya panjang, dia mau sama yang rambutnya panjang juga. Nah, seperti itu ya. Dia nggak mau berteman sama yang lain dari dia. Dia harus sejenis sama dia. Nah, sekarang gini. Untuk menentukan FPB-nya, siapa sih di sini yang sama antara 24 faktor primanya yang sama? Bilangan berapa aja? 2, Miss. Iya, 2. Nah, bedanya kalau KPK, dia kan maruk, ya kan? Semua diambil. Nah, terus kalau ada temennya yang paling kaya itu yang paling disuruh maju. Nah, bedanya kalau FPB dia walaupun pilih-pilih teman tapi dia rendah hati. Jadi kalau ada yang sama, dia akan cari yang paling kecil pangkatnya. Nah, 2 sama, ya kan? Tapi pangkatnya yang kecil siapa? Si 2 aja, ya kan?
Lalu siapa lagi yang sama? 3. 5 ada temannya nggak di 24? Ada nggak? Nggak ada ya si 5 ya. Jadi dia termasuk nggak dalam geng mereka? Enggak ya kan, si 5 nggak masuk ke geng si FPB. Jadi yang masuk ke geng FPB itu ada siapa aja? Ada 2 dan si 3. Maka FPB dari 24 dan 30 adalah 6. Oke, sampai di sini mengerti? Dan misalkan kasih cara menggunakan teknik sengkeda. Nanti kalian boleh pilih ya anak-anak, mana sih yang menurut kalian lebih mudah ya? Mau yang pertama kah dengan pola faktor atau dengan teknik sengkeda, terserah kalian. Oke? Kita masuk ke contoh yang kedua ya. Tentukan dengan teknik sengkeda FPB dari 24 dan 30. Yuk perhatikan. 24, 30 ya. Sama caranya seperti yang tadi ya. Nah, 24 ini bisa dibagi oleh siapa? Bilangan prima. Si 2, yaitu hasilnya adalah 12. 30 bisa nggak dibagi 2? Bisa ya, bisa banget. 30 dibagi 2 berapa? 15. Oke, nah lanjut lagi. 12 ya. Bisa nggak dibagi 2 lagi? Bisa dong Miss. Iya bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 15 bisa nggak? Enggak, maka dia tetap aja turun 15. Ya nggak? Lanjut lagi. 6 bisa dibagi 2? Bisa. Ya kan? Nah, bisa. 6 bagi 2 berapa? 3. 15 bisa dibagi 2 lagi? No, hasilnya berapa? Jadi tetap 15. Lanjut. Ya kan? Nah, di sini 3 bisa dibagi berapa? 3. 3 bagi 3? 1. 15 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Berapa? 5. Ya kan? Nah, terus siapa lagi? 5 dibagi 5. Hasilnya adalah 1. Nah, bedanya kalau di sini cari mana sih yang sama ya dengan 24 dan 30, mana sih bilangan prima, faktor primanya yang sama? Kita lihat ya, mereka sama ada di sini. Ya kan? Di sini mereka sama-sama nggak bisa dibagi? Nggak ya, karena dia tidak bisa dibagi, karena 15 tidak bisa dibagi 2, ya kan? Nah, lalu di sini sama nggak sih mereka? Enggak, karena 15 juga nggak bisa dibagi sih 2. Mereka samanya di mana? Bisa sama-sama dibagi dengan bilangan prima di sini 3. Nah, di sini ya kan? 15 bagi 3 1, 15 bagi 3 adalah 5. Tapi untuk 5, bilangan prima 5 tidak, ya kan? Kenapa? 1 kan nggak bisa lagi dibagi dengan 5, ya kan? Maka FPB-nya adalah 2 dan 3. Maka FPB-nya adalah 2